sekilas, sistem pendidikan terlihat rapi. Bangku berbaris, materi seragam, ujian sama. Kita menyebut ini adil. Tapi yang duduk di ruangan itu bukan mesin dengan spesifikasi yang sama. Mereka manusia dengan latar belakang yang berbeda. Cara berpikir pun berbeda. Cara memahami dunia pun juga berbeda. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem ini rapi, tapi apakah sistem rapi selalu adil untuk manusia yang beragam. Kalau pendidikan bisa ngobrol, mungkin dia akan bertanya balik pada kita. Kenapa kalian memintaku menyamakan sesuatu yang sejak awalnya memang tidak sama? Pendidikan modern dibangun di atas standar. Satu kurikulum, satu metode evaluasi, satu definisi tentang apa itu pintar. Standar dibutuhkan. Tanpa standar, pendidikan sulit untuk diorganisasi, sulit dievaluasi, dan sulit dipertanggungjawabkan. Masalahnya muncul saat yang mudah diukur dianggap paling penting. Nilai ujian bisa dihitung, waktu pengerjaan bisa diukur, peringkat bisa disusun, tapi kreativitas tidak selalu bisa diterjemahkan ke dalam angka. Empati tidak bisa diringkas menjadi pilihan A, B, C, atau D. Kemampuan bekerja sama jarang punya kolom nilai khusus. Saat yang tidak terukur dikeluarkan dari pusat perhatian, kita sedang menyempitkan arti kita. Bukan karena manusia menjadi lebih sederhana, tapi karena sistemnya yang menyederhanakan manusia. Ketika standar dijadikan pusat, pendidikan mulai memproduksi label. Ada yang disebut pintar, ada yang dianggap rata-rata, ada yang perlahan merasa dirinya selalu tertinggal. Label ini bukan sekedar kata. Ia membentuk cara seseorang melihat dirinya sendiri. Ia memengaruhi keberanian untuk mencoba. Ia juga menentukan siapa yang berani untuk angkat tangan dan siapa yang memilih diam. Banyak orang tidak berhenti mencoba karena mereka tidak mampu. Mereka berhenti karena belajar bahwa cara mereka berpikir tidak cocok dengan cara sistem menilai. Di titik ini, pendidikan pelan-pelan bergeser dari ruang eksplorasi menjadi ruang seleksi. Bukan lagi tempat mencari potensi, tapi tempat mengurutkan posisi. Kalau pendidikan bisa ngobrol, mungkin dia akan bilang, aku ingin membantu kalian tumbuh, tapi aku sering dipaksa menjadi alat penyaring, bukan pendamping sebuah proses. Apa yang terjadi di kelas tidak berhenti di kelas. Cara kita menilai manusia di bangku sekolah pelan-pelan membentuk cara kita menilai manusia di dunia nyata. Di luar sana, dunia kerja sering mencari profil ideal, cepat, rapi, dan efisien, serta bisa mengikuti sistem yang sudah ada. Mereka yang terbiasa cocok dengan standar akan terlihat siap. Mereka yang tumbuh dengan cara yang berbeda sering dianggap kurang pas. Padahal di dunia nyata, tidak dibangun hanya oleh orang-orang yang patuh pada pola. Perubahan sering datang dari mereka yang berpikir menyimpang. Inovasi lahir dari mereka
yang tidak sepenuhnya cocok dengan sistem lama. Ironisnya, orang-orang seperti ini sering tumbuh dengan cerita yang sama. Pernah dibilang tidak fokus, terlalu banyak tanya, atau cara berpikirnya aneh. Yang kita anggap menyimpang di kelas, seringkali justru yang dibutuhkan dunia saat sistem lama tidak lagi cukup. Sistem dibuat untuk memudahkan pengelolaan. Ia butuh aturan, ia butuh kategori, dan ia butuh ukuran. Masalahnya, manusia tidak selalu muat di kategori. Lebih mudah merapikan barisan daripada memahami perbedaan. Lebih mudah memberi angka daripada mendengar proses. Lebih mudah menyebut kurang daripada bertanya berbeda di bagian mana. Dan di titik ini, pendidikan sering berada di persimpangan, menjaga sistem tetap rapi atau memberi ruang masuk bagi manusia untuk tumbuh utuh. Kalau pendidikan bisa ngobrol, mungkin ini yang bakal diomongin. Aku lelah diminta membuat semua orang pas di cetakan yang sama. Padahal kan cetakan manusia terlalu sempit untuk menampung manusia yang kompleks. Perubahan tidak selalu datang dari merombak sistem yang besar sekaligus. Kadang, ia dimulai dari hal-hal yang kecil, yang terlihat simpel, tapi berdampak nyata. Memberi ruang pada lebih dari satu cara belajar, dan mengakui bahwa tidak semua orang berkembang dengan ritme yang sama. Menilai proses yang bukan hanya hasil dari akhir. Bukan berarti standar harus dihilangkan, tapi standar itu tetap perlu. Dan yang baik adalah standar yang tidak menutup mata pada perbedaan. Ia seharusnya memberi struktur, tanpa memaksa semua orang menjadi seragam. Dan kalau pendidikan bisa ngobrol, mungkin dia bakal bilang, aku gak butuh kalian menyamakan semua orang. Aku cuma butuh kalian membantuku dan melihat lebih banyak kemungkinan manusia. Sadar gak sih kalau kita tuh sering bertanya loh, siapa yang paling pintar, siapa yang paling layak, atau siapa yang paling berhasil? Tapi sebenarnya mungkin pertanyaannya perlu dirubah. Bukan seberapa cocok seseorang dengan sebuah sistem, tapi seberapa jauh sistem memberi ruang pada keberagaman manusia. Pendidikan yang adil bukan yang membuat semua orang terlihat sama, tapi justru yang bisa memberi tempat pada perbedaan yang tumbuh. Dan kalau pendidikan bisa ngobrol, mungkin dia bakal nyuruh kita jadi versi terbaik dari sebuah standar, tapi menjadi versi yang paling utuh dari diri kita sendiri.